Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberi begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu pun. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati dosen analisa perancangan sistem informasi akuntansi Bapak Yahya Mara Ardi, MKOM, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 dari kelas 11 4A 38 akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari semester 4 ini sekaligus tugas kami. Baiklah, sebelum masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, Diah Rasati dengan NIM 11-19-0622. Kedua, Muhammad Firman dengan NIM 11-19-0075. Yang ketiga, Reni Rahayu dengan NIM 11-19-0536. Yang keempat, Robi Kurnia Sandi dengan NIM 11-19-0954. Yang kelima, Safira Desi dengan NIM 11-19-0130. Adapun tema atau tugas yang kami presentasikan adalah menganalisa sistem informasi keuangan di klinik perawatan luka in one care. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan mulai presentasi ini adalah saya sendiri. Ruang lingkup untuk memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan yaitu mengenai analisa sistem informasi akuntansi meliputi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Pengertian. Yang pertama, sistem. Menurut Lajumuddin, yang mendefinisikan sistem adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. Gordon B. Davis dalam buku Tata Stabri tahun 2012 menyatakan bahwa sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak keluar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Yang ketiga, program. Menurut Irwansyah dan Muniaga, mengumpulkan software atau bisa disebut program adalah deretan dari perintah yang berhubungan dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu, yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Activity diagram. Ini activity diagram pemasukan kas. Dimulai dari pasien. Pasien melakukan pendaftaran ke bagian administrasi. Lalu administrasi mendata pasien dan memberikan nomor antrian. Lalu pasien menunggu antrian. Lalu dokter memeriksa pasien dan mendiagnosis penyakit. Lalu si pasien mendapatkan resep. Lalu apoteker meracik obat dan memberikan kepada pasien. Lalu si pasien membayar obat dan menerimanya.
dan selesai. Berikutnya, activity diagram pengeluaran kas. Dimulai dari apoteker, mengecek obat dan alat kesehatan, lalu memberikan data stok obat dan alat kesehatan, lalu administrasi melakukan pemesanan obat dan alat kesehatan, administrasi membayar pesanan ke supplier, lalu supplier mengkonfirmasi pembayaran pesanan, lalu supplier mengirimkan obat dan alat kesehatan sesuai pesanan. Lalu apoteker menerima obat dan alat kesehatan sesuai yang dipesan dan selesai. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Safira Desi. Silakan. Baik, terima kasih Robi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu ada diagram laporan keuangan. Alur dari diagram ini yaitu administrasi membuat laporan keuangan, lalu menyerahkan laporan keuangan kepada pemimpin. Selanjutnya, pemimpin memeriksa laporan keuangan. Di sini ada dokumen-dokumen. Yang pertama ada dokumen masukan, nama dokumennya itu medical record, fungsi pemberitahuan pasien berobat, sumber administrasi, tujuan dokter, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap hari, bentuk lampiran A2. Yang kedua ada dokumen keluaran, nama dokumen yaitu kwitansi, fungsi sebagai tanda telah melakukan pembayaran, sumber administrasi, tujuan pasien, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pasien setelah melakukan pembayaran, bentuk lampiran B1. Di Rumah Sakit Medika Cibitung pun ada permasalahan pokoknya, yaitu permasalahan yang terjadi pada Rumah Sakit Medika Cibitung adalah pengolahan data masih berjalan manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dalam pembukuan, serta kurang efektif dan tidak dapat diakses secara cepat. Pemecahan masalahnya yaitu untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi, diperlukan sebuah sistem yang bisa menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi atau aplikasi pengolahan data kas masuk, data kas keluar, sehingga sistem yang berjalan di Rumah Sakit Medika Cibitung berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada use case diagram software yang ditujukan untuk administrasi dan pimpinan. Yang pertama yaitu administrasi melakukan login sistem. Setelah melakukan login sistem, admin dapat membuat laporan, mengolah data pengguna, membuat data pengguna, mengolah data akun, membuat data akun, mengolah kas masuk, mengolah kas keluar, mengolah buku besar. Sedangkan pimpinan setelah melakukan login sistem hanya dapat membuat laporan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram menu master. Yang pertama, admin mengklik menu master, lalu sistem akan menampilkan menu master, lalu memberikan pilihan. Yang pertama ada data pengguna, yang kedua ada data akun, selanjutnya sistem akan menampilkan form data pengguna atau form data akun, yang memberikan pilihan. Admin akan memilih cari, yaitu melakukan input data pengguna atau data akun. Yang kedua ada memilih tambah, yaitu melakukan input nama pengguna atau input nama akun, di mana sistem akan memproses cari nama pengguna atau nama akun. Jika tidak valid akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Jika valid menampilkan data akun. Tidak ada pilihan merubah atau hapus. Kalau merubah itu sistem akan memproses perubahan data. Jika ia proses langsung tersimpan, jika tidak proses akan batal. Dan penghapusan data yaitu sistem akan langsung memproses hapus data. Lalu selesai.
Yang ketiga di sini ada pilihan keluar, lalu sistem akan langsung kembali ke menu utama, lalu selesai. Yang kedua di sini ada activity diagram menu transaksi. Yang pertama admin akan mengklik menu transaksi, lalu sistem akan menampilkan menu transaksi dan memberikan pilihan. Di sini ada kas masuk, yang kedua ada kas keluar, yang ketiga ada buku besar. Sistem akan menampilkan form kas masuk, form kas keluar, dan buku besar. Memberikan pilihan. Yang pertama ada menu cari, melakukan input kas masuk, input kas keluar. Yang kedua ada tambah, melakukan input data kas masuk atau input data kas keluar. Lalu sistem akan memproses cari akun kas masuk atau kas keluar. Ini ada, jika tidak ada, akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Jika ada, maka menampilkan data akun. Ada pilihan pengubahan dan pemilihan hapus. Pada proses perubahan data, jika prosesnya sudah dirubah akan tersimpan, jika tidak langsung batal. Selanjutnya di sini ada penghapusan data, di sini langsung memproses hapus data. Yang ketiga, di sini ada menu keluar, lalu sistem akan kembali ke menu utama, lalu selesai. Selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini ada user, atributnya ada username, nama, email, dan password. Dan user melakukan transaksi kas masuk, di sini ada atributnya nomor kas masuk, tanggal kas masuk, memo kas masuk, jumlah kas masuk. Selanjutnya user melakukan transaksi kas keluar, di sini ada atributnya nomor kas keluar, tanggal kas keluar, memo kas keluar, dan jumlah kas keluar. Dan selanjutnya user melakukan transaksi atau input data pengguna, atributnya ada nama, email, password, username. User juga melakukan input data akun, yaitu atributnya ada kode akun, nama akun, sub, klasifikasi, dan klasifikasi akun. Selanjutnya, kas masuk dan kas keluar itu memiliki sebuah laporan, yaitu ada atributnya laporan kas keluar, laporan kas masuk, dan laporan buku besar. Selanjutnya di sini ada kas diagram. Yang pertama, user memiliki atribut email, ID, nama, password, username, memiliki relasi dengan kas masuk, dan kas masuk di sini ada atributnya, ada ID, jumlah kas masuk, memo kas masuk, nomor kas masuk, dan tanggal kas masuk. User juga memiliki relasi dengan kas keluar, atributnya ada ID, jumlah kas keluar, memo kas keluar, nomor kas keluar, dan tanggal kas keluar. User juga memiliki relasi dengan buku besar, yaitu ada catatan, ID transaksi, jumlah akun, dan nomor transaksi. Selanjutnya, user juga memiliki relasi dengan data akun. Di sini ada ID, kode akun, klasifikasi, nama akun, dan subklasifikasi. Semua relasinya yaitu menggunakan one-to-one. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Firman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Menurut Gata dan Gata 2013 mengemukakan bahwa sequence diagram adalah kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Ada beberapa simbol pada sequence diagram yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada aktor. Aktor di sini kami namai dengan nama user. Seperti fungsinya dari simbol ini, orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan
sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Selanjutnya ada simbol binary class. Simbol ini kami namai dengan nama login, berisi kumpulan kelas yang menjadi interface atau interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem. Berikutnya ada simbol control class. Pada diagram squash di sini kami menamainya dengan nama pengelola validasi. Suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Selanjutnya di sini ada simbol entity class. Pada diagram sequence di sini kami menamainya dengan nama login, merupakan bagian sistem yang berisi kumpulan pada entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun basis data. Kemudian sama dengan yang kedua yaitu simbol binary class. Kami namai di sini dengan menu utama. Berikutnya ada simbol object message di sini. Object message menggambarkan pesan hubungan atau objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Berikutnya ada simbol garis hidup atau lifeline, garis titik-titik yang berhubungan dengan objek. Ini adalah lifeline-nya. Berhubungan dengan objek sepanjang lifeline terdapat activation. Selanjutnya ada message to self, menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjuk urutan kejadian yang terjadi. Dan yang terakhir ada simbol waktu aktif atau activation, mewakili sebuah eksekusi operasi. Baiklah, kita masuk ke dalam squash diagram yang kami buat berdasarkan aktivitas yang terjadi pada Rumah Sakit Cibitung. Pertama, membuat aktor. Ini yang kami buat dengan nama user. Selanjutnya, kita buat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada menu login, yang kedua ada pengelolaan validasi, yang ketiga ada login, dan yang keempat ada menu utama. Kemudian setelah itu ada interaksi yang ada pada squash diagram ini. Yang pertama ada message dari aktor ke menu login, masukkan user password. Ini adalah aktivitasnya, atau message-nya, memasukkan user password. Selanjutnya dari menu login ke pengelola validasi itu ada message yaitu validasi user password. Di sini memvalidasi password yang sudah ada database. Jika memang benar atau sudah sesuai, maka akan lanjut ke menu get login. Tapi jika salah, maka akan balik lagi ke menu login. Yang dimaksud data di sini adalah data yang sudah ada di dalam database. Selanjutnya, jika sudah bisa login dengan password yang benar, maka akan terlihat tampilan menu utama. Mungkin itu penjelasan mengenai sequence diagram pada sistem informasi proyek kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram data akun. Ini adalah tampilan sequence diagram data akun.
Pertama, membuat aktor tidak jauh berbeda dengan pembuatan sequence diagram sebelumnya. Pertama, membuat aktor yang kami beri nama user. Selanjutnya, kami buat siapa saja yang terlibat di dalam form akun kontrol, form akun, kontrol akun, dan yang terakhir akun. Selanjutnya, masa aktivitas yang pertama, tambah, yang maksudnya tambah, menambahkan data akun yang baru dari user ke form akun. Selain tambah akun, juga ada keluar atau mengedit data yang sudah ada di bawah sini. Jika ingin tetap menambah data akun, maka ada aktivitas atau bisa selanjutnya. Di sini ada get ID atau membuat ID. Ada simbol message to self menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Kemudian lanjut, di sini ada tambah ID akun. Kemudian ada tambah nama akun, tambah klasifikasi, tambah subklasifikasi, dan simpan atau batal. Dari form akun ke kontrol akun. Selanjutnya, membuat ID akun, nama akun, klasifikasi, subklasifikasi, dan simpan atau batal. Dari kontrol akun ke akun. Demikian penjelasan mengenai diagram sequence data akun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai user interface. User interface menurut Mathiasen mendefinisikan bahwa user interface adalah interface yang dibuat untuk user. Biasanya user interface dibuat dalam bentuk dialog yang saling berhubungan antara menu, tombol, dan layar, atau navigation diagram. Berikut kami tampilkan data pengguna pada user interface atau yang ada di dalam program yang sudah kami buat sebelumnya. Karena kami meng-screenshot aplikasi dalam tahap proses edit program, jadi tampilannya masih agak tidak bagus, dan penempatan nama ini masih belum rapi ya. Di sini ada data pengguna. Di dalam data pengguna ini ada username, nama, email, roles, status, dan aksi. Di sini juga ada tambah, edit, atau hapus. Oke, baik. Dengan username admin dan nama administrator bisa diganti dengan username-nya admin, nama penggunanya M. Firman. Emailnya ini sudah dibuat sebelumnya. Jika ingin menambah, kita bisa klik tambah. Atau jika ingin mengedit username ini, kita bisa mengklik edit. Atau memang jika ingin menghapus semua data yang ada data pengguna ini, maka kita hanya mengklik hapus untuk menghapus user yang memang ingin kita hapus, yang memang sebelumnya sudah ada datanya dalam aplikasi ini. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya rekan saya Reni yang akan melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya yaitu form data akun. Di sini ada data akun rekening. Kita dapat menambahkan data. Di sini misalkan kode akun 110, nama akun harta lancar, subklasifikasinya harta, klasifikasinya harta, dan aksi kita dapat mengedit atau menghapus data yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya ada deployment diagram. Di sini ada node web service.
Selanjutnya dikoneksikan menggunakan HTTP ke web aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit. Selanjutnya dikoneksikan dengan Node Database SQL. Selanjutnya dikoneksikan dengan Node XAMPP yang di dalamnya terdapat artefak Laravel dan JavaScript dan juga artefak web browser. Selanjutnya dikoneksikan menggunakan HTTP ke Node Client Workstation yang di dalamnya terdapat artefak web browser yang terkoneksi dengan Node Device Printer. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis dan penjelasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi akuntansi pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan di klinik perawatan luka InOneCare diharapkan dapat membantu petugas dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang disimpan dalam database. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, pada klinik perawatan luka InOneCare diharapkan dapat membantu proses penginputan data-data kas. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi akuntansi di klinik perawatan luka InOneCare, diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengembangan pada sistem pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan di klinik perawatan luka InOneCare, sehingga dapat membantu pihak klinik dalam mengatur keuangannya. Yang kedua, diharapkan ke depannya sistem dapat mencakup keseluruhan kinerja, bukan hanya berfokus pada bagian keuangannya saja. Yang ketiga, diperlukan pemeliharaan terhadap sistem dan seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan penulisan materi dan juga penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.